Tiga, iya tiba keliru. Di sini ada 4 orang, saya, Mas Hendrik, Mas Ervin, dan Mas Dwi. Oke lur, kita lanjut. Suatu hari sebelum berangkat ke wisata Sumber Kletak, saya dijemput beberapa teman untuk menemani mereka bergoes sore hari. Perjalanan hari pertama ini menuju ke spot bermain layang-layang di wilayah Saujajar, Kota Malang. Tempat yang luas ini di musim kemarau selalu dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Berada di dalam kota dengan pemukiman padat penduduk, tempat yang luas ini adalah surga bagi penghobi mainan tradisional asli Indonesia ini. Alasan mengapa saya mengambil spot layangan di lokasi ini, yaitu agar kita sebagai generasi muda lebih mencintai kegiatan di luar ruangan, dan juga untuk memahami bahwa permainan tradisional ini sangat menyenangkan, tidak kalah dengan permainan yang ada di Play Store. Mengapa saya mengatakan permainan layang-layang adalah permainan asli tradisional Indonesia? Karena catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan penggambaran layang-layang tertua adalah dari lukisan gua periode Mesolitik di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang telah ada sejak 9500 sampai 9000 tahun sebelum Masehi. Jelas ya lur, layang-layang pertama di dunia berasal dari Indonesia, namanya Kaghati Kalope. Kita ulangi, Kalope. Sejak dulu kita beranggapan bahwa bangsa Cina lah yang menemukan layang-layang. Namun klaim itu dipatahkan pada tahun 1997 saat ahli layang-layang berkebangsaan Jerman menyatakan bahwa Kaghati adalah layang-layang tertua di dunia, bahkan melebihi layang-layang bangsa Cina yang telah ada sejak 2800 tahun yang lalu. Berawal dari festival layang-layang internasional Bergsamer diselenggarakan di Prancis tahun 1997, Wolfgang Beck yang merupakan konsultan of kit aerial photography scientific use of kit aerial photography tertarik dengan layang-layang dari Indonesia. Layang-layang tersebut dibuat hanya dari daun dan berhasil mengalahkan layang-layang dari Jerman serta meraih juara pertama. Layang-layang inilah yang disebut Kaghati Kalope. Dalam kunjungannya, Wolfgang berkesempatan untuk mengunjungi Gua Sugi Patani yang ada di desa Liangkobori, Muna. Lukisan tersebut menarik rasa penasarannya, dan setelah melalui rangkaian penelitian, diperoleh hasil bahwa coretan di dinding gua tersebut dibuat sekitar zaman Epipaleolitik atau sekitar 9000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Dari hasil penelitian inilah, Wolfgang kemudian menyatakan bahwa Kaghati dari Muna, Sulawesi Tenggara adalah layang-layang yang pertama kali diterbangkan oleh manusia. Perjalanan penelitian tersebut kemudian ditulis oleh Wolfgang dan diterbitkan di sebuah majalah di Jerman pada tahun 2003 dengan judul The First Kid Man. Permisi mbaknya, ini lagi main apa? Layang-layang. Siapa ini namanya? Mbak siapa? Mbak Gladys. Yang ini mas siapa? Ya. Yang ini? Mas Awang. Mas Awang, ini bawa layangan berapa ini? Ini tadi bawa layangan 15. 15, tinggal berapa setelah di battle? Tinggal 7. Tinggal 7, berarti yang kalah berapa tadi? Yang kalah 8. Menaklukkan berapa layangan? Nggak tahu. Kalah terus lur. Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Apa asli Saujajar? Di Polean. Oh, Polean. Iya. Waduh, orang Polean lur. Main ke Saujajar, main layangan, gimana, seneng masih? Seneng. Coba kita lihat, loh ini lur penampakannya lur, bau banyak di sini loh, yang main bau banyak ini. Ya udah mas, mbak terima kasih ya, dadah ke kamera. Oke lur. Setelah puas perjalanan dan menikmati layang-layang, saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke wisata Sumber Kletak. Perjalanan ke Sumber Kletak tidak mungkin dilakukan langsung, tapi kita menunggu esok hari. Oke lur, mampir. Daerah ndi Mas Dwi? Lowok Suro. Loh, hormat gerak. Lur, ngopi dulu. Di rumahnya Mas siapa Mas Dwi? Ervin. Mas Ervin ini lur tuan rumahnya lur. Kita santuy dulu. Keesokan harinya, kita hanya berdua, saya dan Mas Dian langsung OTW ke Sumber Kletak. Pagi yang bahagia, namun cuaca mendung dan berawan. Segarnya udara membuat kita semakin bersemangat. Dalam perjalanan, Mas Dian langsung menggenjot road bike-nya dengan penuh semangat. Begitu cepat dia mengayuh sepeda, sampai ngos-ngosan saya mengekor di belakangnya. Biarpun nafas ngos-ngosan, saya bahagia karena bisa ngebut di jalanan. Tapi ingat, harus lengkap dengan perlengkapan safety. Menyalip beberapa goeser lainnya, serasa seperti pendekar saketi.
Cuma bercanda lur, sebenarnya untuk mengejar Mas Dian yang ngebut gila. Tak lupa jika tubuh sudah panas, kita tetap mengambil istirahat sejenak untuk mendinginkan badan. Di jalanan saya menemukan jasad burung hantu. Sepertinya dia korban tembakan para pemburu. Dalam waktu 1 tahun, 1 ekor burung hantu dapat memangsa 1.300 ekor tikus. Stop berburu dan menembak satwa liar, karena hobimu merugikan petani, merusak ekosistem dan rantai makanan. Di jalanan kita banyak bertemu goeser senior. Mereka sudah menua, namun kondisi fisiknya masih tetap sehat bugar. Kesehatan itu penting, maka jika kita masih sehat, lebih baik menjaga daripada mengobati. Bagaimana dengan kita yang muda? Mari kita juga ikut berolahraga. Seperti ini contohnya, sapi kakek dan cucunya sedang berolahraga. Perjalanan ini benar-benar ngebut syahdu, terasa begitu menyenangkan. Seperti perjalanan sebelumnya, di perjalanan kali ini saya banyak menemukan hal menarik. Seperti tersesat mengikuti GPS, menemukan buah-buahan liar, perkebunan warga, ditawari makan warga, sampai diajak ngopi penduduk sekitar. Indonesiaku ternyata masih ramah seperti dulu. Bangga menjadi bangsa yang besar, dan terima kasih untuk orang tua, guru-guru kita, dan pahlawan-pahlawan bangsa kita, Indonesia. Mari kita sejenak kirim doa kepada mereka. Al-Fatihah. Assalamualaikum lur. Sekarang kita bertemu dengan Bapak siapa ini, perkenalkan dulu. Yono. Bapak Yono. Dari mana Pak? Ini ngalam aja. Arek Ngalam. Ngalam satu jiwa. Mantap lur, Arema. Tetep aja. Alamatnya mana Pak? Bapak Yono ini. Tahu jajar. Oh, Sawo Jajar Kota Rerek Tonggo Dewe. Ngowi ya. Dapat informasi dari mana Pak tentang sumber Kleta ini? Tadi kita mau keliling-keliling, masih dekat-dekat terus beritahu. Situ ada 2 minggu lalu sumber Kleta. Oh, baru rilis. Coba sini aja. Tadi rencananya cuma dekat-dekat ya. Tapi ini terus ternyata sini juga jauh dekat. Tapi kan hal baru ini ya. Iya, ini, mantap sekali. Ini apa? Ya kita ingin yang alami lah. Iya, yang sangat alami. Suka, sangat seneng. Itu. Bener Pak, semua sudah diaspal dan dibeton, maka kita Ya. cari yang alami, yang natural. Ya, betul. Bagaimana kesan Bapak tentang sumber Kleta ini? Ya ini memang masih tahap awal ya. Nanti saya kira kalau sudah final itu bagus ya. Mantap, Iya, mantap. ini masih 20% katanya. 20% aja sudah gini. Apalagi nanti kalau sudah bagus. Wah, Kalau insya udah Allah. 100% mungkin bisa menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Ya, itu wajib ya. Recommended banget. Pak, saran-saran pengalaman Bapak dalam bergoes itu bagaimana Pak, bisa diceritakan untuk disampaikan ke teman-teman goeser lainnya dari Kota Malang sampai seluruh Indonesia. Iya. Ini ya jujur aja ya, terbuka ya. Dulu saya banyak penyakitnya. Terus setelah saya pensiun ya, itu sakit saya asam urat, Terus? gula, kolesterol, trigliserid ya. Di situ sampai berapa tahun saya tergantung pada obat. Oh, begitu Ya. Pak ya. Tapi setelah saya coba sepedaan ya, goes gitu. Ini sekarang sudah hampir 1 tahun ini. Saya bebas obat itu. Jadi 4 penyakit tadi hilang kabeh. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, Ya. mantap lur. Mantap. Ini loh asli dari Pak Yono, pengalaman pribadi. Jadi kalau untuk sehat harus apa Pak? Ya olahraga. Nah, olahraga Kalau yang olahraga rutin. asal semua ya semula nggak goes saja. Semua kalau di telateni itu insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah saya sudah setahun ini sudah bebas dari penyakit ini. Ini Mudah-mudahan pengalaman sampai seterusnya asli dari Pak Yono. Ya. Jadi kalian jangan berkecil hati untuk yang mau mulai goes. Jadi goes itu sehat, nggih Pak nggih? Insya Allah itu. Oke, alhamdulillah. Mantap-mantap lur. Mantap, salam satu jiwa. Istimewa Arema. Jos. Oke, mungkin cukup sekian yang disampaikan oleh Pak Yono. Oke, makasih Pak Yono. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Disinilah wisata sumber Kletak Pakis tersebut. Pemandangannya lumayan alami dan syahdu untuk bersantai ria.
masih berjalan 2 minggu dan dalam tahap pengembangan. Ayo kita keliling jalan-jalan. Wisata Sumber Kleta ini ada karena bentuk kesadaran dan kepedulian warga terhadap lingkungan dan alam sekitar. Salah satu sumber mengatakan pencetus ide ini sebagai bentuk kepedulian warga untuk mencintai lingkungan dan kampung halaman. Banyaknya pencemaran lingkungan membuat alam sekitar rusak, kebanyakan diakibatkan adalah pola hidup yang salah karena membuang sampah di sungai. Sumber Kleta hadir sebagai wisata air yang dibangun gotong royong oleh warga sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, sehingga memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat sekitar agar mencintai sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke lur, bagaimana menurut kalian tentang wisata Sumber Kleta ini? Cukup alami dan menarik kan? Terima kasih buat semua Sobat Telur yang sudah hadir menyaksikan tayangan ini dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sobat Telur, oke lur, mantap!